Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah yang dikutip di dalam kitab An-Nawadir, yakni kumpulan kisah-kisah menakjubkan pelembut hati yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Kita akan mengambil kisah yang berjudul bagaimana seorang hamba menunaikan hak ibadahnya. Al-Kisah, suatu ketika seseorang hamba melaksanakan sholat, dan ketika dia sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam suratul Fatihah, kemudian dia membaca dan merenungkan bahwa hanya kepadamu wahai Allah aku menyembah dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Lalu terlintas di benak dia bahwa aku adalah seorang hamba yang hakiki. Maka suatu ketika sebuah suara terdengar dan berteriak, "Bohong, engkau hanyalah menyembah makhluk." Lalu kemudian setelah itu dia bertaubat dan dia melepaskan dari hubungan orang-orang yang selama ini. Kemudian dia melaksanakan sholat kembali sampai kepada ayat yang sama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dia memikirkan bahwa aku insya Allah sudah menjadi hamba yang hakiki. Lalu kemudian terdengar suara lagi, "Bohong, engkau adalah bukan hamba yang hakiki, engkau adalah penyembah istrimu, engkau adalah menyembah istrimu." Kemudian setelah itu dia pun menceraikan istrinya, dan kemudian dia kembali untuk sholat kepada Allah. Dia merasa sudah menjadi hamba yang hakiki. Namun ketika sampai pada ayat yang sama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian terdengar suara lagi berteriak, "Bohong, engkau adalah menyembah hartamu." Setelah itu kemudian ia pun menyedekahkan semua hartanya dan ia kembali untuk melaksanakan sholat. Ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian sebuah suara berteriak lagi, "Benar, engkau adalah benar-benar ahli ibadah." Masya Allah, inilah barangkali yang hikmah barangkali yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di dalam kita melaksanakan sholat, kadang kita susah meninggalkan kehidupan dunia ini, meninggalkan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan menjadi ibrah bagi kita bagaimana kita melaksanakan sholat dengan seikhlasnya dan jauh dari tipuan-tipuan dunia. Wallahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.